Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderitakan ikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Shalom adik-adik, anak-anakku sekolah minggu GKPS Gaperta. Selamat hari Minggu. Jangan lupa kita hari ini mengikuti ibadah untuk anak sekolah minggu ya. Nah, buat adik-adik jangan lupa persiapkan hatinya, kemudian persiapkan persembahannya. Ya, Alkitabnya juga harus disiapkan supaya bisa mengerti apa isi firman Tuhan. Terima kasih. Jangan lupa untuk orang tua juga menghimbau ya anak-anaknya supaya mengikuti semua. Terima kasih. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya, kabar adik-adik pasti luar biasa ya. Kakak yakin adik-adik semua pasti sedang sehat-sehat saja. Oke, hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Persiapkan hatinya, pikirannya, Alkitabnya, persembahannya. Jangan lupa ya adik-adik, persembahannya. Dan jangan lupa juga menyiapkan HP dan laptopnya supaya kita beribadah kepada Tuhan. Oke adik-adik? Oke Kak, oke. Kita mau saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah kita. Kita saat teduh sejenak, kita berdoa kepada Tuhan. Kita mau serahkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan pada hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu GKPS Gaperta bisa melakukan ibadah kami Tuhan. Kiranya Bapa Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu sehingga mereka melakukan peribadahan mereka di dalam kehendak Tuhan saja. Tuhan Yesus, biarlah juga Engkau yang memberkati pertumbuhan dan perkembangan mereka. Begitu juga Bapa, ibadah kami, biarlah Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Inilah kami Bapa, anak-anak sekolah minggu GKPS Gaperta. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus baik, kasih-Nya tiada berkesudahan. Maka dari itu kita harus memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosiana ku memuji Tuhan, Hosiana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi adik-adik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan.
Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin, haleluya. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami senang sekali karena Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Saat ini kami mau beribadah kepadamu. Tolonglah berkati kami dan tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita mau bernyanyi, kita mau angkat pujian kita buat Tuhan Yesus. Burung pipit tidak menabur. Kita sama-sama bernyanyi ya. Kita bernyanyi burung pipit tidak menabur. Masuk ke dalam pembacaan Tita. Ada yang ingat nggak minggu lalu Tita keberapa? Minggu lalu Tita kelima. Jadi hari ini kita mau baca Tita yang ke-6. Oke, jadi kakak baca terlebih dahulu ya. Tita ke-6, jangan membunuh. Oke, yuk kakak ulangi sekali lagi bersama kakak-kakak guru sekolah minggu ya. 1, 2, 3, ya. Titah ke-6, jangan membunuh. Oke adik-adik, jangan lupa dihafal juga ya. Kita juga mau bernyanyi, kita angkat lagi lagu pujian kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku.
Sebelum kita dengar-dengaran firman Tuhan, kita tunduk kepala, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, pagi ini Engkau masih memberikan kesehatan dan nafas kehidupan bagi kami Tuhan. Tuhan, begitu juga kami mohonkan, bukakan hati dan pikiran kami, juga dengar-dengaran firman-Mu hari ini Tuhan, kiranya kami mampu menjalaninya dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan, kami selalu berserah dan menyerahkan diri kami ke hadapan-Mu Bapa, karena situasi dan saat ini kondisi COVID masih melanda di bumi ini Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberikan kesehatan kepada kami, melancarkan rezeki orang tua kami, dan juga memberikan kami hikmat dan bijaksana kami dalam belajar tetap di rumah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya kami tetap menjadi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sekarang dibuka Alkitabnya, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan, yaitu dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Jadi di sini kakak akan bacakan dulu ya. Adik-adik bisa mengikuti dari rumah. Disiapkan ya dari Alkitabnya masing-masing. Lukas 2, Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku telah cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, baik adik-adik, jadi dari Lukas 2 ini kita akan belajar tentang kecerdasan. Cerdas di sini adik-adik, kita ketahui bahwa sejak dari usia dini kita itu belajar dari orang tua kita. Orang tua kita mengenalkan kita dan mengajarkan kita tentang pendidikan agama, pendidikan untuk sekolah umum, dan terutama pendidikan kita untuk mengenal Tuhan Yesus. Contohnya apa adik-adik? Contohnya waktu dulu sebelum kita dilanda COVID, adik-adik sering dibawa atau diantar orang tuanya ke gereja, yaitu untuk mengikuti sekolah minggu. Tujuannya apa adik-adik? Sekolah minggu kalian di dalam sekolah minggu di gereja kalian diajarkan puji-pujian, menyembah Tuhan,
diajarkan untuk saling menghargai, menghormati, saling mengasihi terhadap sesama dalam bentuk ada permainan, ada juga mengenal firman Tuhan yang diajarkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Jadi mengenal Tuhan, pendidikan untuk mengenal Tuhan Yesus itu adik-adik, kita semuanya kita pelajari dari orang tua kita. Karena tidak mungkin dari kecil kalian langsung mengenal sendiri siapa itu Tuhan. Tetapi orang tua kita membawakan kita mengenal siapa Tuhan itu, bagaimana Tuhan itu, dan perilaku apa yang dicontohkan Tuhan terhadap umatnya. Nah, adik-adik kira-kira ada yang tahu nggak perilaku apa yang diajarkan Tuhan terhadap umatnya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, pasti adik-adik tahu, yaitu saling mengasihi, mau belajar. Belajarnya macam-macam, bisa belajar untuk pendidikan umum dan juga belajar dalam kehidupan, menghargai, membantu. Adik-adik, pengajaran tentang siapa Tuhan Yesus itu bisa kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan mengasihi kita dengan memberikan segala apa kebutuhan kita. Kita tidak meminta, tapi Tuhan memberikan, yaitu kecerdasan, kepintaran, kesehatan, sukacita. Jadi kita pun di dalam menjalani kehidupan sehari-hari adik-adik, kita pun gitu, kita bisa menirukan perilaku Tuhan, yaitu apa? Mengasihi, tidak boleh berbohong, mau giat belajar, mau membantu orang tua kita. Kalau di sekolah contohnya kita mau mendengarkan ajaran dari guru-guru kita. Misalkan dikasih PR dikerjakan, ada tugas kita laksanakan. Jadi itu adalah contoh-contoh perbuatan yang begitu juga dilakukan Tuhan Yesus. Dia mendengarkan setiap ajaran firman Tuhan yang didengarnya dari para alim ulama. Berbuat baik itu banyak contohnya adik-adik, dan kalian bisa lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kalian tanpa terasa pun mengikuti orang tua kita. Contohnya orang tua kita memberikan contoh yang baik, bangun pagi-pagi, berdoa, setelah itu berkegiatan, melakukan tugasnya. Orang tua kita pergi bekerja, mencari nafkah. Kalau untuk adik-adik, bangun tidur, berdoa, setelah itu mempersiapkan untuk belajar, mengikuti pendidikan di sekolah. Ada yang sekarang mungkin sudah tatap muka, ada yang masih online. Nah, jadi setiap ajaran-ajaran itu harus kita teladani, kita patuhi. Karena apa? Didikan yang baik itu akan menumbuhkan kecerdasan, dan kecerdasan itu akan menumbuhkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Kalau adik-adik masih mau membelot, tidak mau mendengar nasihat orang tua, tidak mau menjalankan perintah orang tua, berarti itu menuju ke kebodohan, kebebalan, bukan ke kecerdasan. Anak-anak yang cerdas itu, sekali kita dinasihati orang tua, kita menjalankannya dengan baik. Kita jalankan dan kita pegang terus itu. Oh iya, dilarang sama orang tuaku berbohong. Oh iya, diajarkan sama orang tuaku untuk mengerjakan PR, belajar, ke sekolah, menolong kawan. Nah, ajaran-ajaran yang baik itu adik-adik, itu nanti suatu saat akan menumbuhkan kecerdasan dan kebijaksanaan kalian. Jadi, kenapa? Di sini kita diajarkan bahwasanya kita bisa mengikuti perilaku Tuhan Yesus, sehingga adik-adik bisa tumbuh cerdas.
Cerdas dalam arti bisa memilih antara yang baik dan kita meninggalkan yang tidak baik. Karena kesukaan Tuhan Yesus belajar dan taat pada orang tua, maka itu menimbulkan sifat bijaksana. Jadi Tuhan Yesus banyak disukai orang, termasuk kita. Kenapa? Kita kagum akan segala perbuatannya. Jadi kalau adik-adik dari kecil, dari saat ini mulai ditanamkan, mulai mau belajar bahwasanya harus taat, cerdas, harus bijak. Suatu saat nanti, di saat kalian sudah besar, kalian pasti banyak dikagumi dan dipuji orang. Tapi ingat, pujian itu jangan sampai menimbulkan kesombongan, betul. Tidak boleh ya. Jadi kalau sudah kita cerdas, kita baik, pasti di situ muncul yang namanya bijaksana. Bijaksana itu berarti tidak boleh kita sombong, tetap kita rendah diri. Seperti Tuhan Yesus, walaupun dia dikagumi begitu banyak umatnya, dia tetap rendah diri. Adik-adik, beberapa contoh kita untuk menuju kecerdasan, yaitu tidak boleh malas. Anak yang cerdas pasti rajin. Kalau anak yang malas, datangnya bodoh. Anak yang rajin itu biasanya dia mau belajar. Kalau ada kesalahan, misalkan ada kekurangan atau ada yang salah, ketika ditegur, dia mendengarkan dan merubahnya untuk kedepannya tidak terjadi kesalahan lagi. Nah, itulah namanya kita taat, yaitu meninggalkan kesalahan atau yang tidak baik dan menuju ke yang lebih baik lagi. Begitu juga dengan banyak contoh yang lain adik-adik ya. Adik-adik coba dari kecil dibiasakan, jangan malas ya, dibiasakan untuk membaca firman Tuhan di tiap hari ya adik-adik, tiap hari. Walaupun 1 ayat, 2 ayat. Nanti kalau itu sudah menjadi kebiasaan adik-adik, itu akan tertanam sampai besar nanti. Dari belajar kita baca terus firman Tuhan tiap hari, kita dari situ banyak nanti menemukan ajaran-ajaran yang baik. Iya, ajaran-ajaran Tuhan bahwasanya kita harus berbuat baik, mengasihi, saling menyayangi, saling tolong menolong. Kita pelajari semua juga dari firman-firman Tuhan. Begitu juga dengan hari ini adik-adik. Yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini yaitu tentang kecerdasan, bahwasanya cerdas itu kita harus taat dan patuh pada orang tua, dan kita dengar-dengaran firman Tuhan dan belajar dari sikap Tuhan Yesus yang selalu berbuat baik dan bijak dan cerdas. Baik adik-adik, itu aja pelajaran yang kita dapat dari firman Tuhan kita hari ini. Kiranya sama-sama kita adik-adik ya, kita semua sama-sama belajar lebih cerdas lagi, lebih bijak lagi, dan di dalam kecerdasan nanti adik-adik suatu saat akan menuai hasil yang lebih baik lagi seperti Tuhan Yesus dikagumi oleh semua umatnya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas dengar-dengaran firman-Mu pagi ini Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk mengikuti ajaran-ajaran Tuhan, yaitu menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang baik, anak-anak yang bijak. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan saat ini di masa pendidikan, masa kanak-kanak, adik-adik semua sekolah minggu ini Tuhan Yesus, mereka mungkin belum mampu memilah-milah, tapi kami yakin dan percaya dengan ketaatan semua adik-adik atas kepatuhan mereka pada orang tua dan juga mau belajar untuk lebih baik lagi. Kami yakin Tuhan adik-adik ini nanti akan menjadi lebih baik lagi dan menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik yang dalam minggu ini
bertambah usianya, berulang tahun bertambah usianya dalam minggu ini. Kami mohonkan kepadamu Tuhan, kiranya Engkau tetap memberikan umur yang panjang, sukacita, kesehatan, dan juga kecerdasan pikiran untuk adik-adik kami. Begitu juga dengan orang tua semuanya, adik-adik kami, kiranya tetap juga diberikan kesehatan, diberikan kelimpahan rezeki Tuhan Yesus yang hanya daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami, kiranya kami mampu menjadi anak-anak-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi temanya mengenai kecerdasan. Kita diajarkan untuk taat kepada firman Tuhan dan jangan pernah malas ya adik-adik. Oke, kita mau angkat lagu pujian kita mau bernyanyi Saisihol Usihanku. Saisihol usihanku, adik-adik. Jadi ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 13. Ayo kepada adik-adik semua kita buka Alkitabnya. Kita lihat ya, ayat hafalan kita diambil dari Amsal 3 ayat 13. Oke, kakak baca terlebih dahulu ya. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Oke, kita baca secara bersama-sama ya adik-adik. Begitu juga bersama dengan kakak abang guru sekolah minggu. Kita ulang sekali lagi ya kakak abang. Oke, Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Oke adik-adik, jangan dilupa dihafal ya ayat hafalannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita mau angkat pujian kita. Kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita ambil persembahan kita. Kita ambil persembahan kita. Kita mau bilang Ubere doon hubani harajaon ninai bata. Oke, sama-sama ya adik-adik. Sada dua ya. Hubere doon hubani harajauni nebata. Oke adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi Bawa Persembahanmu.
persembahanmu dalam rumah Tuhan. Dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Baik adik-adik, marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan yang kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mohon kiranya berkat-Mu semakin berlimpah dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Hidup menyenangkan-Mu, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang